Cek 1 3 cek 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 1 3 cek cek. Seharusnya ini masuk sih. Cek. Masuk nggak? Oke, masuk ya. Oke, bisa nggak? Oke, aman ya. Oke, kita akan ngelanjutin ya, yaitu peran pembelajaran berkelanjutan ya. Nah, peran pembelajaran berkelanjutan itu kita akan masuk di poin pertama, yaitu teknologi yang berubah berubah-ubah ya, cepat berubah-ubah dengan cepatnya. Nah, industri teknologi saat ini itu berkembang dengan sangat cepat. Jadi pembelajaran berkelanjutan itu adalah hal yang sangat penting untuk tetap kita relevan ya. Ini bisa berupa kita itu belajar bahasa baru, teknologi baru atau framework terbaru. Terus kemudian sertifikat dan kursus lanjutan. Nah, sertifikat ini sertifikasi atau sertifikat belajar ya atau kursus lanjutan dalam bidang ini bisa meningkatkan keahlian dan peluang karir kita. Misalnya sertifikat dari organisasi perusahaan-perusahaan big touch ini ya. Ini kan big touch kan, Google, Microsoft sama AWS kan adalah itu perusahaan besar ya, big touch company ya. Kemudian pengalaman coding yang diakui. Nah, pengalaman coding yang diakui itu ada portofolio dan publikasi dan blog. Untuk portofolio itu cakupannya itu proyek-proyek yang pernah kita kerjakan. Untuk publikasi dan blog itu kita bisa nulis tentang pengalaman kita belajar, pengalaman kita tentang proyek yang pernah kita kerjakan, atau pembelajaran-pembelajaran yang apa maksudnya kayak tutorial yang atau kita ngebikin kayak gini lah ya. Saya kan ngebikin ini nah, seperti itulah ya. Jadi pemahaman setiap orang kan beda-beda kan. Oleh karena itu kita juga harus tetap relevan ya dengan adanya perkembangan ini. Terus kemudian masa depan untuk pengalaman kita ya. Nah, ada yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Nah, untuk terus menjadi alat utama untuk inovasi dan kreativitas, banyak industri, mulai dari teknologi, kesehatan atau seni, itu mulai menerapkan inovasi dan kreativitas di bidang ini. Terus kemudian poin kedua adalah peran AI dan otomatisasi. Dengan kemampuan dalam artificial intelligence dan otomatisasi, kemampuan untuk bekerja dengan teknologi ini akan menjadi semakin penting ya. Apalagi dalam pengaruhnya di bidang-bidang yang sangat penting ya, seperti teknologi manufaktur, kesehatan, dan kesenian ya. Ini sangat penting ya. Apalagi kalian belajar ini AI dan otomatisasi. Untuk belajar AI sendiri, kita bisa apa? Jadi itu sih. Ya, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, kayak gitulah untuk AI. Sedangkan untuk otomatisasi itu butuh itu sih sebenarnya, butuh apa, butuh mengeluarkan uang yang banyak ya, soalnya kan otomatisasi itu kan ya itu termasuk dalam bidang itu sih, apa namanya, industri kan, dia masuknya di bidang industri manufaktur ya, dia itu kayak robot robot besar-besar itu kan, otomatisasi itu bisa sih sebenarnya di skalanya diperkecil bisa, cuma kan kalau untuk rananya untuk bisnis itu kelihatannya nggak bisa ya. Kalau untuk belajar sendiri nggak masalah, bisa lah, bisa. Cuma ya gitu, perlu mengeluarkan banyak uang ya untuk itu untuk otomatisasi. Mungkin ya paling murah ya AI ini, karena kan kita nggak perlu ngeluarin uang lah ya untuk AI ini. Dan saya juga nggak terlalu suka untuk ngeluarin uang kalau itu bentuknya itu nggak kayak otomatisasi. Dan kita masuk ke ini ya, siswa mengenal respons ya. Respon seperti apa? Itu respon 200 sampai 299. Nah, sampai 299 sih. 200 oke. 200 oke itu artinya apa? Permintaan telah berhasil dan respon yang kita isi tadi itu bisa diterima oleh server. Penggunaan umumnya untuk permintaan get dan permintaan berhasil dari push ya. Kemudian 201 created, permintaan telah berhasil dan sumber daya baru telah dibuat atau ditambahkan. Penggunaan umumnya digunakan dalam permintaan push ketika kita memasukkan data baru.
Kemudian 202 accepted, artinya permintaan telah diterima untuk diproses, tapi prosesnya belum selesai. Oleh karena itu, ini 202 accepted, request accepted, tapi prosesnya masih jalan. Terus kemudian 204 no content, artinya permintaan itu telah berhasil, tapi tidak ada konten yang dikembalikan. Itu penggunaan umumnya itu ini ya, ketika operasinya itu berhasil, tapi tidak perlu mengembalikan data, seperti menghapus sumber daya. Nah, seperti itu. Kemudian 206 partial content, permintaannya berhasil, tapi hanya sebagian konten yang dikirimkan, karena klien itu meminta sebagian dari sumber daya. Penggunaan umumnya digunakan untuk mengirimkan bagian dari file atau data yang besar, sehingga sering dipakai dalam pengunduhan parsial. Kemudian 207 multistatus web DAV, yaitu berisi beberapa status untuk sumber daya yang berbeda. Jadi ada proses 200 OK dan 400 not found, jadi dijadikan satu. Terus kemudian 226 I'm used, artinya server itu berhasil memenuhi permintaan GET untuk sumber daya tertentu, dan responnya itu respon hasilnya dari satu atau lebih manipulasi instan. Nah, ini kasusnya kasus langka ya, karena kan dipakai HTTP delta encoding, dipakai untuk menghemat bandwidth dengan hanya mengirimkan perubahannya saja. Kasusnya itu kan nggak umum lah. Jadi ini penggunaannya lebih kompleks dan kurang umum, terutama terkait dengan operasi yang memerlukan optimisasi dan penyampaian yang efisien. Implementasi dan penanganan apa yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah praktik terbaik, kemudian periksa kode status, kemudian tampilkan pesan yang relevan, kemudian yang terakhir adalah log kesalahan. Lanjut ke ini ya, kode 400 sampai 499. 400 bad request sendiri itu artinya permintaan tidak bisa dipahami oleh server karena sintak yang salah terjadi jika data yang dikirimkan itu tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian 401 unauthorized, artinya permintaan tidak memiliki kredensial autentikasi, artinya proses verifikasi identitas pengguna itu nggak bisa. Kemudian ini, atau kredensial, artinya sertifikat atau surat pernyataan yang menyatakan kemampuannya tidak cukup. Oleh karena itu dia 401 unauthorized. Kemudian 403 forbidden, server itu memahami permintaan tetapi menolak untuk mengizinkannya. Penggunaan umumnya terjadi jika pengguna tidak memiliki izin yang cukup. Ini masuknya ke hak akses ya. Ini juga masuknya ke hak akses sih. Cuma kan beda. 403 sama 401 unauthorized itu beda. Tapi sama. Masuknya ke user yang terlogin, tapi bedanya ini, yang satunya ini hak akses, yang satunya itu permintaannya yang diberikan atau kitanya yang masuk ke dalam sistemnya itu tidak memiliki hak untuk mengakses itu. Oleh karena itu ditolak. Terus kemudian 404 not found, artinya sumber daya yang diminta tidak ditemukan atau terjadi jika link yang diminta itu tidak ada. 405 method not allow, artinya metode URL yang digunakan itu tidak diizinkan. Terjadi jika kita memakai metode put, tapi yang diizinkannya adalah get, makanya kita dapatnya ini method not allow. Kemudian 406 not accepted, artinya sumber daya yang diminta itu hanya mampu menghasilkan konten yang tidak sesuai. Nah, ini kan headernya accepted yang dikirimkan dalam permintaan. Penggunaan umumnya terjadi jika klien itu meminta format data yang tidak dapat dihasilkan oleh server. Artinya servernya tidak bisa memberikan apa yang diformat oleh klien tersebut. Kemudian 408 request timeout, artinya server itu menunggu permintaan dari klien, tapi karena dia terlalu lama, akhirnya si server itu menutup koneksi tersebut. Nah, ini kan, ini masuknya ke ini ya, memerlukan waktu yang lama dari batas waktu yang ditetapkan. Terus kemudian 409 konflik terjadi, konflik dengan sumber daya yang ada saat ini. Umumnya sering digunakan dalam kasus di mana ada konflik dalam pengolahan data seperti duplikasi atau penghapusan yang tidak dapat dilakukan.
Kemudian 410 GON, artinya sumber daya yang diminta itu sebelumnya ada, tapi sekarang tidak tersedia secara permanen. Itu artinya sumber dayanya sebelumnya itu ada, tapi karena dihapus, dia itu tidak tersedia lagi. Kemudian 415 unsupported media, artinya kita itu tidak dapat memproses permintaannya karena format media itu tidak didukung. Salah satunya kayak itu, kita mau tuh ngirimin itu PNG tapi yang bisa diproses itu JPG, maka PNG-nya gagal, unsupported media. Oke, kemudian 429 to main request, artinya si klien atau pengguna itu telah mengirimkan terlalu banyak permintaan dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan terjadinya si klien itu ngelanggar kebijakan rate limit yang ditetapkan oleh server. Makanya si servernya nggak bisa ngeproses. Kemudian implementasi apa yang dapat kita lakukan atau penanganan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah periksa dan validasi input, kemudian tangani kesalahan dengan bijak. Lakukan otorisasi, artinya pewenangan ke izin atau fungsi-fungsi lainnya untuk menentukan hak akses atau hak istimewa kepada sumber daya yang berkaitan dengan benar. Tangani batasan pengguna, itu sangat penting ya. Kemudian 500 ya, kode status ini biasa kita temukan ya. Ini tuh menampilkan respon bahwa server yang kita proses itu, dia itu servernya gagal pada sisi server sehingga permintaan tidak dapat diproses ya. Error ini biasanya terjadi karena adanya masalah internal seperti kesalahan konfigurasi, database-nya salah, atau logiknya yang ada di dalam aplikasi itu salah, itu juga bisa. Oke, mungkin untuk latar belakangnya ini adalah lanjutannya dari apa yang saya upload kemarin. Jadi mungkin untuk saat ini sampai sini aja. Setelah ini saya ingin nambahin sedikit juga sih, tapi nggak bahas tentang ini sih, membahas tentang prospek ya dunia IT itu gimana, terus kenyataannya itu gimana, terus bagaimana langkah kita untuk bisa tetap relevan ya, tetap bisa dapetin kerja ya. Walaupun saya sendiri juga masih bingung kok masalah ini, itu apa namanya, bagaimana bisa tetap relevan kalau memang industri yang saat ini sedang berkembang itu, maksudnya big tech sendiri itu kan sekarang kan ngelakuin yang namanya cut off ya, atau pemecatan karyawan atau PHK lah di bahasa Indonesia, atau lay off lah ya, kemarin kan ada lay off kan. Nah seperti itu. Kalau yang kemarin itu kan karena apa namanya, mereka itu tidak mampu untuk ngegaji karyawan, sedangkan sekarang mereka nge-cut off itu karena apa? Karena si perusahaan-perusahaan besar tersebut itu ngelakuin yang namanya itu apa, efisiensi, tapi nggak efisiensi sama sekali sebenarnya kan. Itu digunakan untuk menyenangkan investor lah untuk yang sekarang. Kalau yang dulunya kan untuk efisiensi karena memang beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk menggaji karyawan kan banyak, sedangkan sekarang ini efisiensi karena untuk menyenangkan seorang investor ya, seperti itulah untuk pekerja bidang industri teknologi ya, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sampai sini, terima kasih.